Ini ada tindakan hukum baru lagi dong nih Bang. Manfaat maksudnya. Ya. Enggak kan, kalau itu kan dia mau mengajukan banding dengan dalil-dalil seperti itu. Tapi kita juga memberikan bukti bahwa di akta nikahnya, di buku akta nikah itu tertulis memang bapaknya almarhum. Dan saat di persidangan pun kenapa tidak ada dieksepsi atau keberatan dari kuasa hukumnya gitu. Sangat kita sayangkan gitu. Saat sudah menjadi putusan baru mendalilkan di banding ya. Tapi memang hak dia ya. Hak dari tergugat untuk banding memang hak dia. Kita juga makanya itu kita jawab dengan hak hukum kita dengan kontra memori banding seperti itu. Tapi itu tadi dibilang kan belum belum kabarin anak lah istilahnya itu. Berarti ketemu belum itu? Belum. Dari semenjak saya pindah ke apartemen belum ketemu lagi sampai sekarang. Nggak ada nanyain. Cuma makanya waktu itu pas dia ketemu waktu pas di pertama dia datang itu pas mediasi ya Pak, mediasi di pengadilan agama. Saya cuma minta satu Pak Hakim, jangan sampai mempersulit saya ketemu dengan anak-anak saya. Saya bilang, Pak Hakim mohon maaf, saya tidak akan mempersulit ketemu untuk sama bapaknya karena dosa buat saya gitu kan. Silakan aja, saya udah ngasih kok nomor telepon mbaknya, nomor telepon nggak ada, bohong. Bullshit gitu. Nggak, belum ngerti. Tapi pokoknya kalau ada bapak-bapak siapa dipengen gendong aja. Security di rumah digendong, siapa di rumah digendong gitu. Nah, ini selain kata yang mengajukan banding, nanti kita perlu tahu juga update motif Polres Jakarta mungkin Bang laporan di mana. Kalau ya untuk update dari KDRT sudah ditetapkan sebagai tersangka. Cuma dari kepolisian memilih untuk tidak melakukan penahanan. Tetapi tentunya ada wajib-wajib lapor ya dan pemeriksaan apabila dibutuhkan sambil menunggu untuk P21 ya. Untuk P21 untuk segera disidangkan. Statusnya sih sudah tersangka, tinggal kami menunggu aja pelimpahan ke kejaksaan seperti itu. KDRT itu kan ancaman kemarin dia terima ya Bang kalau cerita ya. Iya. Nah, seharusnya kan kalau pada umumnya itu kan harus ditahan. Iya. Kenapa itu harus jadi banyak lapor aja nih Bang? Itu memang punya kewenangan sendiri ya, tapi dari yang kami tanyakan ke polisian, memang klien kami saat itu melaporkannya setelah sebulan setelah adanya tindakan KDRT tersebut. Tapi di situ kan kami melaporkan kan pasal 44. Pasal 44 itu kan luas, ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 seperti itu. Nanti biarkanlah ini berjalan dulu, nanti di persidangan nanti yang bisa menetapkan kan hakim juga untuk ini kategori penganiayaan ringan, penganiayaan berat gitu. Yang jelas klien saya saat itu banyak job yang sudah terbuang ya dari akibat dari KDRT tersebut seperti itu. Betulnya dari kemarin itu dari bukti, saksi, bahkan saya kan langsung dipanggil tuh beberapa konten seperti Maya Ahmad, Mbak Maya, terus Uya Kuya, banyak tuh saya tuh beberapa undangan TV juga pas lagi masih bonyok-bonyok juga tuh, tapi memang posisi itu udah agak hilang. Cuma kan dari pertama saya pertama dipukulin, kedua, ketiga itu ada dokumentasi bahkan rekam medis aja di situ ada menyatakan bahwa saya habis kena benda tajam gitu loh. Ada berapa jahitan, ada buktinya. Makanya itu polisi bilang katanya karena saya telat katanya buat visumnya, dia bilang gitu. Sebenarnya buktinya udah banyak. Bukti saya chatting sama Yogi aja ada, dia mengakui dia salah, dia mengakui dia hilap katanya gitu. Terus pokoknya bukti-bukti udah saya lampirkan itu. Nggak tahu katanya masih belum kuat saksi, bahkan saksi dari dokter juga dari forensik ada dokternya dari forensik jadi bersaksi, beberapa saksi juga ada yang melihat buktinya juga iya banyak gitu. Ada dugaan lain nggak nih Bang dari pihak lawan nih Bang? Nah kalau itu saya tidak mau menduga-duga ya, tapi saya percaya untuk kepolisian khususnya Polres Jakarta Timur melakukan tindakan yang profesional dan saya harap jauhlah dari kata-kata bisa menerima tanda kutip suap atau apa. Saya yakin kepolisian khususnya Polres Jakarta Timur
setelah berperilaku profesional ya dalam menghadapi kasus Harusnya. ini. Karena ini kan kasusnya lama juga Pak. Maksudnya kalau misalkan mau edukasi atau apa ya edukasi yang dengan baik ya. Karena satu sisi anak saya kan masih di bawah umur, waktu itu masih bayi banget merah. Sampai sekarang udah anak saya udah 1 tahun lebih. Artinya mana gitu loh. Saya kan juga butuh biaya hidup, butuh ini, butuh itu. Lelah juga Mbak kalau misalkan lama-lama seperti ini proses hukumnya. Iya. Seharusnya namanya KDRT tuh cepet. Mau gimana pun urusan misalkan, wah itu visumnya lama gini-gini. Yang lebih lama lagi ini. Kok sebulan sekali sih masuk ranah, masuk sebulan sekali baru ini, baru ini. Sebulan-sebulan lah, janganlah sebulan-sebulan, kasih waktu 1 minggu sekali kayak biar cepet gitu urusannya pidananya. Masa ini malah yang duluan di pengadilan agama putusan Ya. gitu, di polisian pidananya lama. Sejauh ini Mbak Ratu Meta udah kemana aja kan bisa? Kalau saya sih untuk dari polisian jujur aja saya belum puas dari pidananya. Ya Pak Maci nggak mau ya, maksudnya dalam hal ini mungkin saya sih lebih kayak Pak Maci tuh kayak masih nenangin saya, enggak Mbak, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kan walaupun saya awam, tapi saya banyak nanya sama orang-orang yang polisi. Saya keluarga saya juga banyak juga yang polisi kan gitu. Kalau saya sih nggak mau yang ya udahlah melalui Pak Maci aja mungkin. Terus tapi sekarang tuh kayak udahlah pasrah aja deh gitu. Pak Mas Yogi ini kan Ya. tersangka. Nah itu udah masih ada pemanggilan gitu masih dari pihak Pak Info dari penyidik sih akan memanggil dari kejaksaan ya, meminta satu saksi lagi dihadirkan, yaitu seorang ART ya, seorang ART yang sekarang sempat berhenti bekerja di sama Bu Meta gitu. Ini akan dicoba dihadirkan karena emang jaksa meminta gitu. Meminta Penjadwalan P21 sendiri belum ada ya? ya dari jaksa sih meminta saksi tersebut diperiksa juga, karena saksi tersebut juga melihat, mendengar dan apa ya, turut merasakan saat adanya KDRT itu dilakukan seperti itu. Berarti panggilan Yogi udah nggak ada yang sudah selesai saksian dari Yogi. Iya, kalau untuk Pak Yogi sebagai tersangka sih kayaknya sudah diperiksa semua, tinggal jaksa sih hanya meminta tambahan saksi dari seorang ART seperti itu. Kapan tuh Bang pemanggilan? Kita masih menunggu jadwal dari kepolisian ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipanggil. Bang, dalam arti tadi klien Abang atau Ya. Meta merasa tidak puas lah terkait hasil sementara ini. Ada rencana nggak sih untuk agar ini proses ini cepat nemui titik terangnya, akan coba melimpahkan ke Polda Metro Jaya atau seperti apa? Kalau melimpahkan ke Polda Metro Jaya tentunya juga sudah telat ya, karena sudah ditangani di Polres Jakarta Timur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah berkoordinasi juga antara polisi dengan jaksa, di mana jaksa itu kan meminta tambahan saksi. Jatuhnya ini nanti akan P19 dahulu untuk memenuhi permintaan apa yang dimintakan jaksa untuk kasus ini lebih terang benderang untuk nanti dapat disidangkan setelah P21. Jadi dari jaksa meminta tambahan saksi yang melihat KDRT, karena saat itu ART-nya Mbak Ratu Meta itu 2 ya Mbak? Iya. Ya, saat itu ART pertama sudah diperiksa, tinggal ART yang satunya lagi yang melihat. Mungkin jaksa dengan pertimbangannya sendiri ingin menguatkan kasus ini untuk pembuktiannya agar lebih kuat seperti itu. Dalam arti sang terlapor dicekal juga nih Bang untuk pekerjaan keluar. Ya tentu kalau misalnya nanti tidak hadir atau tidak melakukan ini kunjungan ke kantor polisi saat dipanggil, ya bisa jadi nanti kalau misalnya kabur ya bisa jadikan DPO atau apa, kan bisa saja. Itu kan kewenangan dari Polres Jakarta Timur ya dan penyidiknya seperti itu. Nggak adanya banding dari pihak mereka berarti akan meng-cancel soal laporan pengantaran anak. Oh iya, kalau ini kan kasusnya belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, masih berjalan di banding ya, masih jalan di banding karena memang diberikan hak dari putusan tingkat pertama banding
dan bahkan nanti bisa juga ke kasasi seperti itu kan, kalau nanti masih belum puas. Ya, itu memang hak hukum dari seluruh ini ya, orang yang berperkara diberikan hak untuk mengajukan gugatan, banding, dan hingga kasasi. Ya, kita tunggu saja. Kita juga mau lihat sejauh mana dari tergugat ini melakukan upaya-upaya hukum. Tentunya akan kami ladeni dan akan kami tanggapi sesuai dengan porsinya seperti itu. Oke. Kalau Mbak Ratu Meta sendiri udah ke Komnas Anak Perempuan itu belum? Udah semua. Komnas udah ke PPPA, udah Komnas udah semuanya. Bahkan yang si saksinya aja bilang kok di situ. Saksinya bilang, saya dipukulin juga, saya gini-gini. Udah jadi saksi juga, semuanya udah lengkap kita. Gitu loh. Jadi saya menunggu-nunggu tuh, jadi kayak udah ada panggilan lagi buat saksi ini 1 bulan lebih, pada saksi ini lama banget gitu loh prosesnya. Ya harapan khususnya untuk kepolisian. Ya harapannya ya minta yang seadil-adilnya lah. Maksudnya jangan ngelihat ya. Jadi kita jadi negatif nih ya pikirannya. Toh kan kita juga di sini kan melindungi anak. Harusnya kan namanya polisi itu melindungi orang yang kayak kita nih. Ya kan, dia juga tahu lah, ngerti, apalagi dia punya keluarga, punya anak, masih di bawah umur, ya kan, gimana kabarnya kita, ya kan, harusnya diadili, bener-bener diadili sih adil-adilnya, gitu, kayak gitu. Jadi ya harus mengadili lah, mana yang baik, mana yang enggak, gitu. Pemirsa mungkin sorry, yang sampai anak 9+5 berarti ya? Apa? Sampai sama anak kan 9+5. Iya. 13 juta berarti ya? Iya. Total. Dan itu kan belum dibayar sampai sekarang. Nah, yang terakhir, cek lagi yang terakhir kasih ke Mbak Meta itu bulan apa sih Pak? Yang waktu 3 juta atau berapa ya terakhir? Iya 3 juta. Seperti dia kemarin tuh bulan apa ya dia transfer. Udah dari itu dia transfer lagi tuh, katanya dibilang ini buat bulan ini. Saya udah 3 juta. Tapi sih mohon maaf ya, maksudnya gini loh, kita maksudnya besar kecilnya memang itu udah rezekinya dia ini. Cuman kan yang bener aja 3 juta udah berbulan-bulan baru ngasih 3 juta. Ya akhirnya saya blokir nomor Yogi, yang mau ngapain ada nomor Pak Masih kok. Saya udah terlalu sakit hati mas, maksudnya gini yang bener aja lah. Itu bukan anak tikus, itu bukan anak kucing. Kita punya piaraan kucing aja lebih dari 3 juta kita nyalonin tuh kucing, bener nggak? Ini manusia lo punya hati enggak? Lo tuh harus punya hati, itu tuh anak lo, darah daging lo. Nah keluarganya mana? Hei, jangan pada nontonin terus. Kalau ngomong agama mulu, sholat 5 waktu ini, takut azab. Ya ini yang lebih parah nih. Ini yang harusnya diperhatikan tuh anak-anak di bawah umur ini loh. Amar sama si Salman ini. Ini yang harus diperhatikan, masih pada kecil-kecil banget, Mbak. Hatinya pada kemana, otaknya pada kemana? Dikasih duit juga enggak, malah ngoceh sana sini, Emang kamu nggak ngeliat apa penderitaan saya, ya kan? Jualan-jualan peyek saya. Tadi bilang sakit hati, artinya nggak apa-apa nih kalau yang di kasus dari Polres Jatim di penjara kita oke. Ya nggak apa-apa, orang ngasih duit juga enggak. Iya kan Pak? Yang ada tanggung jawab. Kan kalau kemarin katanya saya udah gini, kata Pak Maci, tuh katanya ada tanahnya begini rumah gini. Ya syukur-syukur kalau misalkan dibagi anak saya ngasih, tapi kan cuma ngomong doang. Iya, cuma ngomong doang. Saya sih berharapnya dia ya peduli lah sama anak-anak, mau seberapapun biayanya, tapi ada ngomong lagi, jangan cuma ngomong doang gitu. Saya sakit hati banget lah kalau misalkan dikasih cuma segitu. Dia bukan anak tikus loh, anak-anak saya bukan anak kucing ya kan. Oke. Ya, Thank you. Ya, Sama-sama ada lagi, mas. udah cukup. Oh, terima kasih.